ditampilkan. Iwafilarmakumullah. Dr. Ahmad Khan pada tahun 2002, ya tanggal 2 Januari, beliau menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran 30 juz. Lupakah kita kalau tubuh kita ini mengisyaratkan tanda-tanda kebesaran Allah? Lihat telapak tangan kita, Iwafillah. Telapak tangan kita ini membentuk lafaz Allah sebetulnya. Alif, lam, lam, ha. Betul? Ya, lihat telapak tangannya, lafaz Allah. Dan ketika kita lihat telapak tangan kita bagian dalam, ya kalau tadi bagian luar, ini bagian dalam. Di sebelah kanan kita ada angka 18 Arab, betul? Perisa, barangkali sama. Yang beda alien tuh. Baik, angka 18 Arab. Yang ini 81 Arab. Jumlahkan 18 dengan 81. 99 Asmaul Husna, menjelaskan nama baik Allah. Allah belakangnya Asmaul Husna. Subhanallah. Nah, ini Dr. Ahmad Khan. Beliau pada tahun 2002 menemukan ada sebuah pernyataan teori dari orang barat. Orang-orang barat setahu saya sampai hari ini mereka masih berpegang pada teori mereka bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah jenis DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh kita, baik sistem fisika ataupun sistem kimia, anabolisme ataupun katabolisme. Tapi karena jumlahnya banyak dan tidak memiliki fungsi dalam metabolisme ini, mereka langsung menyimpulkan junk DNA, sampah. Ya, saya baru ngerti kalau junk itu artinya sampah. Dr. Ahmad kan tidak percaya kalau ini sampah, organ yang sampah, tidak mungkin. Maka beliau bersiat bahwa ini pasti ada sesuatu. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Nah, Iwabillahiwakumullah, tahun 2002 beliau melakukan penelitian pada Isa. Salat 2 rakaat dia berdoa pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran dalam wujud kebenaran yang sesungguhnya dan tampakkan kebatilan dalam wujud kebatilan yang sesungguhnya. Beri aku kekuatan untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Satu persatu dia mengambil sampel DNA jang, kata orang barat, sampah tadi, masukkan pada gelas objek, kasih serum, masukkan ke ruang kan ini computerized ya, lalu tampil dalam screen ya, dilakukan pembesaran berkali-kali. Sejam 2 jam nggak ditemukan, tapi pada akhirnya pertengahan malam 2002 Januari tanggal 2, berarti sudah masuk tanggal 3 atau tanggal 2 memang ya, beliau menemukan bahwa DNA jang yang kata orang barat sampah ini ternyata konstruksi polipeptidanya. Nah, ini konstruksi polipeptida, ini kode genetikanya. Ya, ini kalau mau contoh rantai kodonnya itu membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Ya. Sepertiga malam, di malam itu beliau menemukan sepertiga Quran. Dan luar biasanya yang pertama beliau temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur beliau. Ini adalah lafaz Allah nih. Ya, ini aja ba, sin itu biasanya lurus dan mim. Ini ar-Rahman, alif nyambung dengan lam, dan ini ha, ini mim, ini don. Apakah ini yang dimaksudkan Bismillahirrahmanirrahim? Allahu a'lam shawab. Bersujud syukur, mengambil lagi sampel lagi. Kemudian ketika diteliti ternyata yang pertama ditemukan surat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai selesai. Semalam itu menemukan sepertiga Quran, artinya 10 juz. Yakin dalam tubuh kita ada ayat Al-Quran? Nih firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada tubuhmu sendiri hai manusia, apa kamu tidak perhatikan ayat-ayat Allah? Ini seorang anak di Kazakhstan pada tahun 2005 ini muncul ayat-ayat Quran bergantian, kadang dari sini ke bawah, kadang di perutnya, kadang di sini. Setiap kali Senin Kamis itu berubah ayat-ayatnya. Setiap kali muncul ayat baru kayak luka memar, itu badannya demam. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya yakin di dalam tubuh kita ada ayat Quran 30 juz. Dan inilah sistem imun bagi jiwa kita. Baik, Pak Iwafilah Rahmatullah. Baik, Iwafilah kemana? Nah, maka ketika tadi Allah akan mencabut nyawa orang beriman, sebelum nyawa orang beriman dicabut nyawanya, Allah ambil dulu Quran, baik dari mushaf ataupun dari ingatan orang-orang beriman, para hufazul Quran. Jadi kalau mau menghafal Quran, sekarang saatnya. Jangan nanti, Mas, sekarang. Karena akan tiba saat di mana hafalan Quran akan dicabut dari ingatan kita. Hatta dari orang yang hafal 30 juz. Maka ketika sholat berlangsung, orang-orang gak bisa ngingetin. Mau ngingetin pun sama-sama lupa. Maka sholat itu dilaksanakan, diselesaikan tanpa satu ayat pun dibaca.
Begitu salam, imamnya berkata, kenapa kalian tidak mengingatkan saya? Aku lupa surat Al-Fatihah. Aneh, ini seumur hidup saya baru terjadi kali ini. Kami bukan tidak mau mengingatkan, kami pun sama lupa. Benar kalian lupa? Gak ada yang ingat, gak ada. Lari mereka mengambil mushaf Quran. Ketika dibuka, Qurannya sudah kosong. Bersih, tidak ada satu huruf pun. Dan pada saat itu orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji pun mereka kebingungan. Kenapa? Ka'bah sudah diangkat dari pondasinya, dari tempatnya. Keanehan demi keanehan itu terjadi. Maka di saat itulah kemudian Allah beramai-ramai mencabut nyawa mereka dengan angin ilyin tadi. Subhanallah. Itulah ending ending dari kehidupan kita di alam fana ini.